Kisah bawang merah, bawang putih. Alkisah di sebuah kampung. Hiduplah seorang janda yang memiliki 2 orang anak gadis yang cantik, bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih telah lama meninggal dunia. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat dan perangai yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Bawang putih adalah gadis sederhana yang rendah hati, tekun, rajin, jujur, dan baik hati. Sementara bawang merah adalah seorang gadis yang malas, sombong, suka bermewah-mewah, tamak, dan pendengki. Sifat buruk bawang merah kian menjadi-jadi akibat ibunya selalu memanjakannya. Sang janda selalu memenuhi semua permintaan dan tuntutan bawang merah. Selain itu, semua pekerjaan di rumah selalu dilimpahkan kepada bawang putih. Mulai dari mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, hampir semua pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh bawang putih seorang diri. Sementara bawang merah dan ibu tiri selalu berdandan dan bermalas-malasan. Jika mereka memerlukan sesuatu, tinggal menyuruh-nyuruh bawang putih. Bawang putih tak pernah sekalipun mengeluhkan nasib buruknya. Ia selalu siap sedia melayani sang ibu tiri dan saudari tirinya dengan senang hati. Pada suatu hari, bawang putih tengah mengerjakan pekerjaan rumah mencuci pakaian milik ibu tiri dan saudari tirinya. Akan tetapi, bawang putih tak menyadari bahwa sehelai kain milik ibu tirinya telah hanyut terbawa arus sungai. Ketika bawang putih menyadarinya, ia sangat sedih dan takut bila diketahui hilangnya kain itu. Maka ia akan dimarahi dan disalahkan oleh ibu tirinya. Bukan mustahil bahwa bawang putih akan dihukum, bahkan diusir dari rumahnya. Khawatir kehilangan kain tersebut, bawang putih dengan gigih dan tekun tetap mencarinya sambil berjalan menyusuri sepanjang sungai yang berarus deras itu. Tiap kali bertemu seseorang di sungai, ia selalu menanyakan apakah mereka melihat kain tersebut. Sayang sekali, tak seorang pun yang melihat di mana kain hanyut itu berada. Hingga pada akhirnya, bawang putih tiba di bagian sungai yang mengalir ke dalam gua. Ia terkejut ketika mengetahui ada seorang nenek tua yang tinggal di dalam gua tersebut. Bawang putih menanyai nenek tua itu mengenai keberadaan kain ibu tirinya. Nenek tua itu mengetahui di mana kain itu berada. Akan tetapi, ia mengajukan syarat bahwa bawang putih harus membantu pekerjaan sang nenek tua. Karena telah terbiasa bekerja keras, dengan senang hati bawang putih menyanggupi untuk membantu sang nenek merapikan dan membersihkan gua tersebut. Nenek tua itu sangat puas dengan hasil pekerjaan bawang putih. Pada sore harinya, bawang putih berpamitan kepada sang nenek. Sang nenek itu kemudian mengembalikan kain milik ibu tiri dari bawang putih yang hanyut di sungai. Seraya menawarkan kepada bawang putih 2 buah labu sebagai hadiah atas pekerjaannya. 2 buah labu itu berbeda ukuran. Satu besar dan yang lainnya kecil. Karena bawang putih tidak serakah dan tidak tamak, ia memilih labu yang lebih kecil. Ketika kembali ke rumah, sang ibu tiri dan saudari tirinya amat marah karena bawang putih terlambat pulang. Bawang putih pun menceritakan apa yang telah terjadi. Ibu tiri yang tetap marah
Karena bawang putih hanya membawa sebutir labu kecil, ia kemudian merebutnya dan membanting buah itu ke tanah. Dan pecahlah labu itu. Akan tetapi terjadi suatu keajaiban. Di dalam labu itu terdapat perhiasan emas, intan, dan permata. Mereka semua terkejut dibuatnya. Akan tetapi, karena ibu tiri dan bawang merah adalah orang yang tamak, mereka tetap memarahi bawang putih karena membawa labu yang lebih kecil. Jika saja bawang putih memilih buah yang lebih besar, tentu akan lebih banyak lagi emas, intan, dan permata yang mereka dapatkan. Karena sifat serakah dan tamak, bawang merah berusaha mengikuti apa yang dilakukan bawang putih. Dengan sengaja, ia menghanyutkan kain milik ibunya. Kemudian berjalan mengikuti arus sungai dan menanyai orang-orang yang ia temui. Akhirnya bawang merah tiba di gua tempat nenek itu tinggal. Tidak seperti bawang putih. Bawang merah yang malas menolak membantu nenek itu. Ia bahkan dengan sombongnya memerintahkan nenek tua itu untuk menyerahkan labu besar itu. Maka nenek tua itu pun memberikan labu besar itu kepada bawang merah. Dengan riang dan gembira, bawang merah membawa pulang labu besar pemberian nenek tua itu. Telah terbayang dalam benaknya betapa banyak perhiasan, intan, dan permata yang akan ia miliki. Sang ibu tiri pun dengan gembira menyambut kepulangan putri kesayangannya itu. Tak sabar lagi, mereka berdua memecahkan labu besar itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Bukannya perhiasan yang didapat. Dari dalam labu itu keluar berbagai macam ular, terutama ular sendok dan hewan berbisa. Mereka berdua lari ketakutan. Baik ibu tiri maupun bawang merah akhirnya menyadari sifat buruk dan ketamakan mereka. Mereka menyesali bahwa selama ini telah berbuat buruk kepada bawang putih dan memohon maaf kepada bawang putih. Bawang putih yang baik hati pun memaafkan mereka berdua.